life is not happening to me, but life is happening for me. Dear universe, show me how my life can be the best for me. Untuk salah ya, Bu? That's my mom. What next? What other challenge? Masih kecil aja saya selalu mengatakan I'm a president gitu loh. Oke. Dan tadi kan kita udah ngomong Adit mau jadi apa? Oh banyak nih, ada ini. Iya. Satpamnya kan? Bener gak itu? Hansip bilangnya. Iya Hansip. Nah Hansip tuh, Dit. Bukan satpam, Iya, Hansip dia bilang. Hansip. Oke, ngomongin kuda kali ya, Bibi ya. Yuk, kuda nih gimana nih kuda? Ini apa dengan what's going on? Semuanya kebanyakan kuda. Iya, Cerita apa, Ibu? Iya, karena Kuda itu tuh apa sih, Adit? Ibu tuh apa kuda? Ya langsung dia begini. kuda itu ya lucu juga sebetulnya. Kita dulu, saya pribadi itu tidak pernah terbayangkan kuda itu adalah bagian daripada hobi saya. Nggak pernah, dari kecil itu nggak pernah ada terpikir kuda. Tetapi ada satu momen yang menjadi titik balik ya, yang saya mengatakan kok exciting ya gitu ya, lucu. Itu suara. Maksudnya pada saat saya umur berapa tahun ya saya lupa. Bapak saya kan waktu itu tentara ya, menjadi kasrem di Garut. Bapak bilang, Garut. Garut. Orang ini Garut. Aku tinggal di Garut. Tapi bukan orang Garut. Di Garut itu ada kawannya yang memberi kuda. Terus Bapak menanya, siapa ini yang berani naik kuda? Kan memang dari kecil saya orangnya agak tomboy, ya kan. Terus saya bilang saya, padahal naik kudanya nggak pernah. Ceritanya saya naik, itu kuda di tengah lapangan alun-alun, saya naikin, kali kaget. Ini siapa nih di atas kuda saya, di atas punggung saya? Saya langsung dibawa kabur karena si kuda itu pengen pulang ke kandangnya. Lari dia berarti Lari. langsung just gitu. Dan lari melalui aspal tuh, jalan menuju kandangnya dia. Takut nggak Ibu? Ya pastinya takut ya, karena nggak pernah naik kuda dan juga kebetulan saya kecil, sehingga saya ya berusaha nggak jatuh. Yang saya dengar dan akhirnya saya ikut menikmati itu adalah suara, karena kuda itu kan lari kencang. Di telinga saya suara sing 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 gitu ya, kayak kita naik motor gitu kan. Lah, suara itu yang akhirnya saya dengar, instead of paying attention kepada saya dibawa kabur. Mengalihkan justru ya. Nah di situ saya merasa ada kenikmatan naik kuda. Ini dia nih, saya sudah bisa mengalahkan karakternya dia, sehingga saya bisa memberhentikan dia dikarenakan saya nggak paying attention, saya dibawa kabur, ya kan? Dan saya coba narik, dia berhenti. Oke. Nah di situ saya katakan, Kuda. kayaknya bisa nih kuda aja saya bisa kalah. Presiden kuda. Makanya akhirnya jadi presiden kuda. Itu tidak terbayangkan ya. Iya, jalannya Jadi, ada aja ya. Ketumpordasi umur saya 5 tahun yang lalu, berarti 64 tahun yang lalu, pada saya umur 64, itu yang saya naik kuda itu umur berapa ya? 10 tahun kali ya? 11 tahun. Sahabat Dreamers, perjalanan memang panjang. Iya. 11 tahun itu, tapi yang suara itunya pun masih kedengaran Tetap sampai lekat sekarang. ya. Iya. Jadi saya selalu kalau misalnya sedang menghadapi sesuatu, saya selalu ingat itu. Terus saya pikir, oh kalau kita kuasai suara ini, apapun kita bisa kendalikan, gitu loh. Jadi saya tidak pernah merasa ada masalah atau ada semua saya anggap itu tantangan aja. Kita fokus di keindahan yang kita dapatkan. Iya, dari segala. Adit dari kecil kuda berarti ya. Aku soalnya ngelihat nih ada equestrian kamu yang ada foto kamu masih kecil tuh gimana, Dit? Kuda. Iya, Kamu dan kuda itu. Yang tadi Mama bilang, memang kita kan keluarga berkuda ya, Papa, Mama.
They found love within the horse tracks. Terus turunlah ke kakak adik yang paling tua yang memang professionally sekolah berkuda di Amerika, Equine Science. Kalau untuk adik-adiknya, untuk Adit dan kakak Adit, kalau Adit personally lebih ke hobi aja. Memang kita tumbuh besar di keluarga berkuda. Cuman kalau untuk Adit, just as a form of therapy aja. Karena kan memang yang tadi mungkin ada korelasinya dengan yang Mama bilang, she found the peace in the midst of chaos with those sound. Itu yang juga Adit temukan ketika naik kuda. So it's like it's a form of grounding for myself juga, karena kan naik kuda kita nggak cuma sendirian, tetapi serasi dan harus seirama dengan kudanya. Jadinya belajar leadership, juga belajar gimana cara bisa percaya diri bahwa penunggang dan si kuda itu satu jiwa, dan itu juga bisa menjadi pelajaran hidup dan juga pelajaran sebagai horse rider juga. Gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya mencoba untuk menggeluti berkuda itu. Ceritanya kalau zaman tahun 67-an tuh ya, yang namanya joki perempuan tuh belum ada. Mungkin kalimat joki aja, penunggang kuda perempuan tuh jarang banget. Iya. Pada waktu itu kita tinggal di Bogor, di dekat di Tanah Sareal, ke Tanah Sareal, dan waktu itu satu-satunya trek kuda itu yang paling besar adalah di Tanah Sareal di Bogor. Nah, di situ saya suka berpacu. Di situ saya terus terang ketemu Bapak di kandang kuda. Tahu nggak kamu? Oh iya. Di kandang kuda. Nah, di situ. Di kandang kuda. Di kandang kuda waktu itu belum ada yang namanya, dulu kan pernah di Pulau Mas ya pernah ada trek kuda yang bagus. Tapi waktu pertama kali adalah di Bogor, di Tanah Sareal itu. Di situ kandang-kandang kuda kita. Kandang kudanya sederhana dan kudanya juga bukan kuda-kuda yang seperti sekarang ya, besar-besar. Kuda masih kecil-kecil tapi ya sudah oke lah gitu. Naik kuda kayaknya gaya banget gitu, perempuan gitu kan. Pakai helm aja dulu belum loh naik kuda tuh. Pakai topi yang biasa itu loh. Belum ada helm kuda. Sepatu Fashionnya belum masuk ya, untuk kebutuhannya belum ada. Belum. Saya kadang-kadang bikin untuk kuda tuh jahit di tukang jahit biasa gitu, yang penting kainnya satin itu di kotak-kotak apa dia apain, sederhana deh, dan perempuan cuma satu-satunya pasti di mana-mana. Kalau perempuan satu ya pamor kita sendiri kan, yang lainnya kan laki-laki ya kan. Tebar pesona. Berarti kuda lambang kehidupan, lambang perjuangan ya, buat seorang Ibu Triwati, dan udah terbukti dengan karya beliau. Oke, siap. What challenge? Iya, jadi kita di Dreamcatchers itu kita ada Challenge. sesuai dengan talentanya, dengan karena biasanya memang pejuang mimpi yang kita temui itu tanpa rasa takut ya. Tadi kan udah kebukti ya, kali kamu nggak takut ini melalui ini kan, ibu nggak takut ya kan. Nah, kita siapkan satu challenge di mana kali ini akan beda sahabat Dreamers ya. Challenge-nya bukan satu talenta, 2. maaf, 3 baby sama lu. Kita challenge juga. Apa nih? Juga Sama iya kalau dengan hari Alvina. juga dikerjain. Ya, karena kan kita tadi udah ngobrol soal ketakutan, mimpi dan juga prestasi nih. Oke. Kita tuangkan dalam 3 menit lah ya. 3 menit cukup. Oh, mau 4 menit. Enggak, 3 menit aja. 3 menit. Oke, 3 menit. Karena biasanya 3 cuma menit. 2 menit, hari Iya, 3 menit. 3 menit. 1 menit aja. Oh, Apa tuh? Siap, Bu Presiden. 1 menit. nah, ini kita suka nih. Challenge Ini kita apa suka tuh nih. 1 menit tuh? Nah, dia ibu belum tahu challenge-nya apa. Dia bilang 1 menit aja loh.
Itu udah 1/3 daripada yang kita tuangkan loh. Itu dia tuh mental presiden. Aku pikir makin kecil makin mudah Oh challenge-nya. enggak, challenge-nya tetap sama. Oke. Cuma waktunya aja makin sedikit. Oke, what is it? Jadi gini, oke, tadi Sambal Tiba sudah tahu kan, Adit background-nya apa, dengan kebisaannya Adit, Ibu Triwati juga, dan mungkin yang kalian belum tahu apa yang aku dan Atina bisa dan mau lakukan. Itu sebenarnya yang kita belum deg-degan nih. Iya. Nah, kita challenge, kita nggak perlu challenge Adit nyanyi nggak perlu, karena kita udah tahu dia udah dapat sum cum laude ya. Iya, itu ya kan. Nggak perlu. Nah, kita pengen lihat gimana sih Adit kalau jadi mentor. Mentorin orang yang benar-benar nggak bisa sama sekali. Iya kan? Dalam waktu 3 menit untuk menyanyikan satu lagu yang secara filosofi itu Nyanyi. Aku nggak bisa gua nyanyi loh. dance aja deh. Ya. Nyanyi aja. Nggak, ya gini. Oke, ya, Mendengar. nggak, kita sesuai karakter lah, sesuai talenta juga ya. Jadi gini, kita akan pakai 4 talenta kali ya, karena kita 4 orang ya. 4 talenta ya, boleh ya. Apapun iyain Ini aja udah- dulu. Iya, ya kan Nanti kita iyain. Wah, suka, Wah, hebat, suka. Ibu. Bisa, iya. iyain aja dulu. Iya. Nah, Pokoknya iya. nanti kita lihat deh. Jadi gini, oke, 4 talenta mewakilkan 4 orang. Oke, kan kita berempat nih. Udah kelihatan, Ibu Triwati akan sketsa langsung apa yang Adit, aku dan Vina lakukan. Oke, ya, Maksudnya sketsa dalam lukisan iya, or is dalam pembicaraan? lukisan secara visual. Jadi Ibu akan duduk di sini, Ibu lihat nanti gimana dengan filosofi lagu di mana itu ambilkan bulan, Bu. Kenapa? Karena Ambilkan apa? ambilkan bulan, Bu. Yang itu. Bulan Bu itu. Iya, Oke. untuk menerangi itu. Nah, itu. Kita akan pakai lagu Ambilkan Bulan, Bu. Jadi untuk Zenzi yang nggak tahu lagu itu, coba tolong dicek lagunya. Kalian cari tahu, karena lagu itu very philosophical, di mana Aku kata-katanya aja nggak hafal. Ngetep lirik. nggak apa-apa, itu lewat hati aja. Oke. Iya. Iya. Di mana kadang kalau kita punya mimpi, yang pertama itu dari orang yang kita percaya dan kita idolize dan kita berikan mimpi kita ya, contohnya ke seorang ibu itu, atau pembimbing kalian atau siapapun yang paling dekat dengan diri kalian. Oke, itu filosofikal. Kita balik lagi ke challenge. Oke. Nah, Adit, kita nggak akan challenge dia di panggung karena kalau nggak kita akan kalah semuanya. Jadi dia akan ngajarin kita, mentorin kita, yang katanya dia udah midlife crisis, ya kan? Quarter deh, quarter. Sedangkan kita umurnya double dari umur dia. So, dia akan melatih kita bernyanyi dan menggerakkan, ya, Bibi ya, lu siap ya? Iya. Siap. Ya, dari lagu ini. So, are you ready, guys? 3 menit mulai dari sekarang. Sekarang. Oke, so bait kedua kan ambilkan bulan Bu di 2 kali, jadinya ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu. Terus selanjutnya yang selalu bersinar di langit, yang selalu bersinar di langit. Lanjut ya. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ulang lagi, ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Di malam gelap. Oke, Ya. ya. Yang nyanyi Laura kan? Nggak Iya, mungkin aku iya. yang Berapa menit lagi? Masih banyak. Oke. Ya. Dari awal pelan-pelan, step Oke, by ya. step. 5, 6, 7, go. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di dua tangan. Kan tangan kanan. Di langit bulan benderang. Tangan kiri. Cahayanya sampai ke bintang. Balikan, ambilkan bulan. Ambilkan bulan Bu. Untuk Itu 2 tangan apa 1 dua tangan? tangan. Sorry. Jadi Gimana? ambilkan bulan bulan Bu, Bu ya untuk untuk menerangi
tidurku yang lelap di malam gelap. Oke. Gampang kan? Bisa. Oke. Gila. Bisa ya, baby. Yuk, coba yuk. Five, Oke, six, Aku seven. lip sync aja ya. Oke. 1, 2, 3. Ambilkan bulan-bu, ambilkan bulan-bu yang selalu bersinar di langit. Tangan kanan. Di langit bulan benda. Belum tangan kiri. Cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan-bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Sekali lagi. Bisa Tunggu, kan? berarti Jadi apa yang di untuk langit bulan itu satu tangan. terang, Cahayanya itu tangan kiri. sampai ke bintang. Ambilkan bulan-bu. Jangan itu ambilkan bulan-bu gini. Ambilkan bulan-bu. Gitu. Oke. Kayak ngambil bulan, Bu. Oke, iya. Bu, ambil bulan, Bu. Gitu. Bu, gimana Bu bulannya, Bu? Berapa menit? Oke, iya. Berapa? Oke, bisa. 20 detik. 20 detik, oke. 15 Terakhir. detik. Oke. 1, 2, 3. Ambilkan Ambilkan bulan, Bu. Ambilkan bulan, Bu. Yang selalu bersinar di Dua tangan langit. Di tangan kanan. Pelan. Tangan kiri pelan. Tangan kiri. Cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan. Ambilkan bulan, Bu. Yang selalu untuk menerangi Tidurku yang lelap di malam peluk. Yes. Oke, yuk ready Bisa kita. ya? Bisa, pas. Tampil ya. Ambil. Nanti kita Wow. kasih tahu ya karyanya jadi. Belum. Widih. Oke. I don't know Bagaimana? what it is. Ya. Adit boleh di sini, Oke. Cik. Gue udah Juri, nyanyi. juri. Ready ya, baby? Lo yang nyanyi kan? Ya, lo yang gini ya, lo apal kan ya? Ya, oke. Iya mungkin. Nih, Bisa 3 menit ya. kan, kok. Karyanya siap ya. Aku nggak tahu mesti ngapain. Kita juga. Ini di ini apa udah langsung tampil aja? Udah gitu tampil dong, Iya, kan oke, udah 3 oke. menit. Ini the show must go on, ya kan? Hebat, ah. Ya kan? Oh, langsung ke potret. Siap untuk Broadway. Oke. 1, 2, 3. Ambilkan bulan, Bu. Ambilkan bulan, Bu. Untuk salah ya, Bu? Apa gimana? Untuk menerangi. Untuk menerangi. Bukan. Bentar. Apa, ambilkan, Bu. Yang selalu Bersinar di... ya, oke, dibacain itunya, oke? Ya. Oke. Oke, take 2. Take 2. 1, 2, 3, go. Ambilkan bulan, Bu. Ambilkan bulan, Bu. Untuk menerangi. Di yang selalu bersinar. Yang selalu bersinar, iya. Bacain ya. Intinya, oke. Oke. 1, 2, 3, take 3. Ambilkan bulan, Bu. Ambilkan bulan, selalu Bu. bersinar. Yang selalu bersinar di Bulan langit. Di langit. Bulan benderang. Cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan, Bu. Untuk menerangi. Untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Iya. Kalau aku sih yes. Hasilnya secara visual. Iya, kita lihat. Coba ya. Karena aku lagi belajar abstrak. Oke. Nah, ibu udah ambilin bulan nih. Ini ibu yang ngambilin bulannya nih. Gimana kita tanya, apa sih arti dari karya beliau? Nah, Iya. Tunjuk, Ma. Oke. Ini tadi saya perhatikan ya. Berdua dengan Adit itu kelihatannya sih sebetulnya
sudah sangat tidak perlu lagi ada pelatihan apa-apa kelihatannya. Satu sama lain itu sudah nyambung gitu loh ya. Nah, jadi tadi waktu saya lihat ini ada 3 ya kan, ada 3 lingkaran ini represent you ya. Nggak tahu kenapa kok saya tiba-tiba terakhir membuat yang ini. Mungkin ini representatif Adit. Ini adalah kalian berdua. Nah terus apapun ya yang terjadi di dalam kehidupan kita itu at the end coba deh dilihat. Apa yang dilihat dulu? Mata kita lari kemana dulu coba? Mata kita lari kemana? Ke lingkaran. Ya, 3 lingkaran itu. Satu ya tadi yang saya katakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, akhirnya kalau kita fokus kepada apa yang seharusnya, so apapun yang terjadi di sini, apapun yang terjadi di tengah-tengah ini, it doesn't matter anymore kan? Iya kan? That's it. Aku cuma ngelihatnya gitu. Kalau misalnya kita lihatnya di sini, susah kan menginterpretasikannya kan. Tapi kalau kita lihatnya hanya di sini, so easy, ya kan. Ini juga. Tapi makanya kalau melihat jangan yang melihat kadang rumitnya lah, cari aja yang gampangnya. Yang attract Nggak usah dipersulit. Kalau misalnya kehidupan itu bisa dipermudah, kenapa enggak sih? Luar biasa banget, keren. That's my mom. Keren ibu. Jangan lihat di tengah-tengahnya. Kalau kita ngeliat-lihatnya apaan sih tuh? Pasti terus bertanya-tanya kan. Pasti pertanyaan akan banyak. Ini apa? Itu apa? Ini apa yang belum tentu juga kita bisa jawab sendiri kan. Orang kita aja sendiri nggak tahu, ya kan? Saya juga nggak tahu apaan. Tapi kalau misalnya Anda tanya ini atau ini, itu lingkaran, that's it. Iya. Dan di dalam lingkaran Intinya, ini kita harus berfokus. ya, lingkaran itu kan there is no ending. Iya Circle kan? of life. Circle aja, terus aja itu. Tapi makanya jangan fokus ke yang aneh-aneh. Fokus ke yang itu aja. Keren banget sahabat Dreamer Challenge Check. Yeay. What next? What other challenge? Wah, asik. Gila, ini ditantang loh. Iya kan, ini masih rolling gak sih? Aduh, gila. Sahabat Dreamers, aku mau closing. Tadinya mau di-cut, kita nggak jadi cut karena ini adalah narasumber dan pejuang mimpi pertama yang nanya what's next. Oke, pertama-tama kita mau mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu dan Adit untuk inspirasinya, ceritanya, kisahnya, mimpinya yang udah di-sharing dengan Terima kita. kasih. Dan karena kita ditantang what's next, ya kan? Jadi kita akan ada challenge berikutnya. Gimana? Dia udah deg-degan. Salto. Enggak. Jadi sebenarnya lebih ke tips aja kali ya. Mungkin dari Ibu atau dari Adit juga ya. Dua-duanya sih kalau boleh. Mungkin ada yang bisa dibagi ke sahabat Dreamers. Mungkin kalau dari Ibu, gimana sih cara kita itu untuk secara tulus mensupport mimpi yang lain dan terus melanjutkan mimpi kita juga lewat mimpi-mimpi yang lain. Karena kan ibu mimpinya sekarang sebagai seorang ibu, sebagai ibu di posisi sekarang itu kan kebahagiaannya untuk yang lain. Nah mungkin kalau untuk Adit, gimana caranya terus bisa siap dan mungkin bisa di-sharing ke sahabat Dreamers, perjuangan mencapai mimpi kan nggak mudah. Nah mungkin ada yang tips yang bisa dibagi gitu. My piece of advice has always just been to everyone and also to myself is to just be kind to yourself. Yang tadi kan selama ini kita udah bicarakan, life will always throw you curveballs and we never know what's gonna happen in our life. I had a midlife life crisis and then I had to ask my mom, you know. So it's great to have a goal, it's good to have a plan, tapi just know that it's important that our life will always be redirected, and every rejection is always a redirection. So just focus on what you've been doing, and one thing will lead to the other. And maybe one last thing is that if you just do everything with empathy and love and kindness, we will receive that same energy back to ourselves. So
just do everything wholeheartedly and keep doing what you're doing. So that's my piece of advice. Terima kasih Andi. Kalau dari saya melihat apa yang saya lakukan aja setiap hari. Kita di dalam satu agama kan selalu ada subuh, ada lohor, ada asar, ada maghrib, ada isya. Yang paling selalu hampir saya tidak lewatkan adalah isya. Karena isya kadang-kadang kita bisa melakukannya setelah semuanya nggak ada, baru kita isya. Nah dari situ kita renungkan ya apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, tapi jangan lama-lama merenungkannya karena it's over kan, sudah tidak ada, sudah terlewat. Akhirnya yang saya minta adalah besok itu apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, baik itu untuk diri sendiri, untuk orang lain, kadang kita sudah tahu apa nih yang harus kita lakukan karena tadi yang dikatakan target. Tapi kalau misalnya kita minta sesuai dengan keinginan kita, kadangkala juga saya terus kok lama banget ya, kok susah banget ya, kok ada aja gitu loh ya yang menghalangi atau membuat kita menjadi kalau nggak ini. Kebanyakan pilihan, karena kita manusia selalu inginnya memilih yang terbaik. Jadi paling mudah adalah serahkan aja deh. Kayaknya kalau Allah akan lebih baik nih ngatur kita. Setelah kita mengatakan seperti itu kok lebih mudah ya. Nah, pengalaman saya kalau setiap hari kita serahkan kembali kepada yang kuasa, itu besoknya kayaknya kita justru di remote, nggak usah dipikirkan apa yang harus dilakukan, itu sudah ada di sini sudah dari sini ke sini, dari ini ke sini, dari sini, itu perjalanan. Sama juga dengan apa yang kita utarakan dan kita ucapkan dengan yang lain, nggak usah dipikirin karena sudah ada yang ngatur. Jadi kadang-kala mulut saya juga bicaranya baru tahu, oh tadi saya ngomong apa ya. Ternyata ya sudah diarahkan yang terbaik karena yang mengatur itu pasti akan jauh lebih baik daripada yang kita rencanakan. Jadi ya serahkan aja. Ada kalanya juga kita tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita selalu mengatakan emang mesti begitu kali. Ya sudah kita hadapi aja lah. Kalau misalnya kita merasa feeling guilty gitu ya, terus saya selalu mengatakan pasti ada maksudnya saya melakukan itu. Jadi jangan juga nyalahin diri sendiri gitu kan. Nggak boleh kan kita nyalahin diri sendiri. Ya sudah, mungkin ada maknanya deh, walaupun bukan untuk saya, mungkin nanti untuk merekanya itu bisa ada maknanya. Jadi ya hadapi aja setiap harinya itu dengan kalau boleh nambahin dari kosong. Yang Mama katakan, I always ask myself these two questions and remind myself that life is not happening to me, but life is happening for me. So the good and the bad, you know, the challenges, it's all there for me to experience for a reason, you know. And then lastly, like Mama bilang kan, we get so wrapped up into being hard on ourselves and putting this unnecessary pressure on ourselves. So instead of having that kind of mindset, it's a good reminder to ask ourselves and to the universe in a way like, dear universe, show me how my life can be the best for me. And when you put that mantra out to the universe, trust me, you will put into perspective in such a different way. Walaupun yang kalau kita kesusahan, kita akan melihat dari sudut pandang yang, oh, okay, this is happening for me because the universe is teaching me a lesson. Okay, I'm having the best of my life right now, but then I have to remind myself to keep humble and be grounded. So tell the universe, dear universe, show how my life can be the best it can be every day. And then trust me, it'll just be magically, like the universe will just carry you the best way possible.
Iya. Luar biasa, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, Kita sahabat sudah- Dreamers, banyak banget yang bisa kita dapetin hari ini. Kita personally, kita dapat banyak ya, Bibi ya. Terima kasih buat Triwati, terima kasih Adik. Terima kasih. Kita Mungkin- juga terima kasih. Kalau secara singkatnya, yang tadi didapetin, udah pastinya jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk perjuangan, dan juga ya tadi mungkin Adit dan Ibu Tri udah bilang, ada satu yaitu berserah. Jadi saat kita mencoba sesuatu, ada kalanya kita perlu berserah, melihat dan mengenali apa yang mungkin kuasa lain memberikan kepada kita dan lihat jalannya gitu. Dan apa yang kita lakukan semoga berguna bagi diri dan juga untuk sesama seperti yang pejuang mimpi kali ini sudah lakukan. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih. karya kasihnya dan lain-lain. Dan semoga para sahabat Dreamers dapat banyak sekali ya dari video kita kali ini. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Adit. Semoga sukses. Amin, terima kasih Dan untuk hari- kepercayaannya. Aha. Dan kalau mungkin ada yang mau sharing nih ke Adit, atau mungkin ada yang mau sharing ke Ibu Triwati, oh sebimpi saya ini gimana ya, itu gimana ya Bibi? Jangan lupa untuk subscribe dulu to our channel, lalu like, komen, dan share video kita ini ke teman-teman kalian, keluarga semuanya, supaya nggak ketinggalan kisah pejuang mimpi yang lainnya. Ya, dan jika mungkin yang nonton sahabat Dreamer, oh mimpi sih udah tercapai semua, syukur pada Tuhan. Tapi mungkin kamu bisa jadi support system untuk orang-orang yang kamu kasihi, seperti yang Adit dan Ibu Triwati lakukan. Gitu. So, once again, thank you so much. Terima kasih. Inilah pejuang mimpi kali ini, The Dream Catchers dari mimpi. Ke prestasi. Yeay, see you next time.